Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Nah, untuk soal pertama di sini sudah ada diketahui barisan geometri dengan suku ketiganya 45 dan suku keenamnya 1215, maka kita akan menentukan berapakah nilai dari suku keempat. Nah, karena di sini barisannya tidak berurutan, yaitu suku ketiga dan suku keenam, maka kita dapat membandingkan suku yang besar dengan suku yang kecil. Jadi untuk membahas soal seperti ini, kita bandingkan terlebih dahulu. U6 akan kita bandingkan dengan U3, yaitu 1215 akan kita bandingkan dengan 45. Nah, di sini U6 pada barisan geometri yang rumus umumnya UN sama dengan A dikali R berpangkat N dikurangi dengan 1 akan kita gunakan dan kita gantikan ke dalam U6. Jadi karena U6 ini dia N kurang 1, maka jadinya A dikali R berpangkat 5 per, maka U3 jadinya A dikali R berpangkat 2 sama dengan 1215 per 45. Nah, setelah itu di sini A-nya bisa kita coret dan R berpangkat 5 dengan R berpangkat 2, sisanya R berpangkat 3 sama dengan 1215 per 45 akan kita peroleh R pangkat 3-nya yaitu 27. Nah, di sini kita akan mengubah 27 ini menjadi sebuah bilangan berpangkat, dimana kalau kita pangkatkan dengan 3 hasilnya adalah 27, maka kita dapat R pangkat 3-nya adalah 3 berpangkat 3. Nah, di sini kan pangkatnya sudah sama-sama 3, maka kita peroleh rasio dari soal ini adalah 3. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah U4, maka kita tidak butuh mencari berapakah nilai A. Jadi kita dapat langsung membandingkannya saja. Jadi kita bandingkan saja U4 ini dengan suku yang paling dekat dengan dirinya. Nah, di sini karena dia 4, maka yang paling dekat dengan 4 adalah 3. Maka kita akan bandingkan U4 berbanding dengan U3 sama dengan U4 yang mau kita cari, kita misalkan dengan X per U3-nya 45. Nah, di sini U4 kita peroleh A dikali R berpangkat 3 per U3 kita peroleh A dikali R berpangkat 2. Maka di sini X per 45. Karena di sini A-nya sudah sama, maka kita tinggal membagi rasionya. 3 dikurangi dengan 2, maka kita peroleh rasionya adalah X per 45. Nah, karena di sini rasionya sudah kita peroleh tadi nilainya 3, kita tinggal ganti di sini 3 sama dengan X per 45. Maka kita akan peroleh nilai X adalah 45 dikali dengan 3. Maka kita peroleh hasilnya 1000. Maka nilai U4 adalah 135. Jadi jawabannya adalah E. Untuk soal selanjutnya, di sini ada soal cerita. Pada minggu pertama, Lilis membuat 8 boneka. Karena permintaan pasar yang meningkat, maka pada minggu berikutnya ia akan membuat boneka 2 kali lipat banyaknya dari minggu sebelumnya. Demikian seterusnya. Maka kita disuruh menghitung banyak boneka yang dapat dibuat pada minggu kelima adalah. Nah, pada soal ini kita dapat simpulkan kalau Lilis membuat pada minggu pertama, Lilis membuat 8 boneka. Maka di sini kita simpulkan kalau U1-nya adalah 8 boneka. Nah, di sini katanya dia membuat 2 kali lipat. Pada minggu berikutnya ia membuat 2 kali lipat dari minggu sebelumnya. Maka kita simpulkan rasionya adalah 2. Sehingga yang ditanya adalah
banyak boneka pada minggu kelima. Berarti yang ditanya adalah U5. Berapakah nilai U5? Yang kita tahu, kalau rumus UN adalah A dikali R berpangkat N dikurangi dengan 1. Ini rumus barisan geometri. Nah, maka kalau yang ditanya U5, maka U5 ada sama dengan A dikali R berpangkat 5 dikurangi dengan 1. Maka U5 nya A nya tadi 8 dikali rasionya itu 2 berpangkat 5 dikurang 1 4. Maka U5 8 dikali 2 berpangkat 4 adalah 16. Sehingga di sini U5 8 dikali 16 yaitu 128 boneka. Jadi jawaban untuk soal cerita ini adalah E. Untuk contoh selanjutnya, di sini ada soal barisan geometri dengan suku kelima adalah 1/3 dan rasio adalah 1/3, maka suku ke-9 barisan geometri tersebut adalah, nah di sini diketahui suku ke-5-nya adalah 1/3 dan yang ditanya kemudian rasionya adalah 1/3. Nah, untuk mencari suku ke-9 kita akan mencari dulu berapakah nilai suku pertamanya. Dari ini kita dapat rumus suku ke N adalah A dikali R berpangkat N dikurangi dengan 1. Jadi ini rumus untuk barisan geometri. Kemudian kita akan mencari A menggunakan U5. Jadi U5 itu adalah AR berpangkat 5 dikurangi dengan 1. Maka di sini U5 nilainya 1/3. 1/3 sama dengan A dikali R berpangkat 4. Di sini R-nya kita peroleh 1/3, jadi 1/3 sama dengan A dikali 1/3 berpangkat 4, sehingga A-nya kita peroleh 1/3 dibagi dengan 1/81. Jadi 1/3 berpangkat 4 itu adalah 1/81, sehingga A adalah 1/3 dikali 81/1, sehingga A diperoleh nilainya 27. Setelah dapat nilai A, kita tinggal mencari U9. U9 AR pangkat 9 dikurangi dengan 1. Jadi A nya tadi 27 dikali R nya 1/3 berpangkat 8. Nah, 27 dikali dengan 1/3 berpangkat 8. Jadi 1/3 pangkat 8 itu bisa kita tuliskan seperti ini kalau kita tidak menggunakan kalkulator ya. Jadi di sini 1/3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5. Jadi di sini 27 ini kan sama dengan 3 pangkat 3 nih. Jadi ini bisa kita coret sehingga kita peroleh U9 nilainya adalah 1/3 berpangkat 5. Maka U9 adalah 1/3 berpangkat 5 nilainya 243. Maka jawabannya adalah E. Untuk soal selanjutnya, di sini suatu deret geometri memiliki suku ke-7 64 dan suku ke-10-nya 512. Maka suku ke-5, nah ini seperti contoh yang sebelumnya ya. Jadi suku ke-7, suku ke-10, maka kita akan bandingkan suku ke-7 dan suku ke-10. Jadi kita bandingkan yang besar banding dengan yang kecil, sehingga U10 banding dengan U7 nilainya 512 dibandingkan dengan 64. Maka kita akan peroleh AR9 per AR6 itu sama dengan 512/64. Ini kita coret, ini kita coret, maka kita peroleh R3 sama dengan 8.
maka R3 sama dengan 2 berpangkat 3, karena kita harus mencari bilangan eksponen yang berpangkat 3 hasilnya 8, sehingga kita peroleh rasionya adalah 2. Nah, di sini kan yang ditanya suku kelima, maka kita akan ambil suku yang paling dekat dengan suku kelima. Nah, suku paling dekat kelima adalah suku ketujuh. Kita akan bandingkan suku ketujuh dibandingkan dengan suku kelima. Jadi tetap yang besar dibandingkan dengan yang kecil. Jadi suku ketujuh itu nilainya tadi 64. 64 dibandingkan dengan X. Suku ketujuh AR pangkat 6, suku kelima AR pangkat 4 sama dengan 64 per X. Ini kita coret, maka kita akan peroleh R pangkat 2 sama dengan 64 per X. Tadi nilai R adalah 2, sehingga 2 kuadrat sama dengan 64 per X. 4 jadi 2 kuadrat 4 sama dengan 64 per X. Karena kali silang jadinya 4X sama dengan 64, maka X sama dengan 64 dibagi dengan 4, maka X akan diperoleh nilainya 16, sehingga jawabannya adalah B. Untuk contoh selanjutnya, di sini ada soal pertumbuhan bakteri mengikuti pola barisan geometri. Setiap 1 detik bakteri berkembang biak menjadi 2 kali lipat dari jumlah bakteri sebelumnya. Jika pada saat permulaan terdapat 5 bakteri, maka berapa waktu yang dibutuhkan bakteri untuk berkembang menjadi 320 bakteri? Jadi yang pertama kita akan mencari terlebih dahulu berapakah nilai suku pertamanya. Karena di sini pada saat permulaan terdapat 5 bakteri, maka pada detik pertama dia akan berkembang biak menjadi 2 kali lipat, sehingga U1-nya adalah 5 dikali 2. Karena U1 ini menyatakan jumlah bakteri pada detik pertama. Karena awalnya 5 bakteri, setelah detik pertama maka dia berkembang 2 kali lipat, sehingga kita peroleh U1-nya adalah 10. Jadi seperti itu maksud dari soal. Yang bakteri awalnya 5, dia berkembang 2 kali lipat setiap 1 detik, maka pada detik pertama atau U1-nya adalah 5 dikali 2, yaitu ada 10 bakteri. Nah, yang akan ditanyakan dari soal di sini, pada detik keberapa atau berapa waktu yang dibutuhkan bakteri untuk berkembang menjadi 320. Maka di sini yang ditanya adalah UN-nya 320. Sehingga UN sama dengan A dikali R berpangkat N dikurangi dengan 1. UN-nya 320 sama dengan A-nya tadi 10 dikali R-nya 2 berpangkat N dikurangi dengan 1. Jadi 320 sama dengan 10 dikali 2 berpangkat N per 2. Ini bisa kita sederhanakan jadinya 5. Jadi 320 itu sama dengan 5 dikali 2 berpangkat N, sehingga 2 berpangkat N itu nilainya adalah 320 per 5. Jadi 2 berpangkat N diperoleh nilainya 64. Jadi kita akan mencari nih 2 pangkat berapa yang nilainya 64, yaitu 2N sama dengan 2 berpangkat 6. Maka N-nya adalah 6. Jadi jawabannya, waktu yang dibutuhkan bakteri untuk berkembang menjadi 320 bakteri adalah 6 detik. Jadi sekian video kita hari ini. Semoga teman-teman ngerti dan paham mengenai barisan dan deret geometri. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.